Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Ibu Ramiaton SPD, guru SMP Negeri 1 Kalianget, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sumeneb. Saat ini, saya bersama rekan saya untuk melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching sebagai supervisi akademik. Pada kesempatan pagi hari ini, saya melakukan praobservasi untuk coaching dalam pembelajaran. Saya bersama dengan Bapak Purwadi, Guru Bahasa Indonesia kelas 8. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya Pak Pur? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Pak, ini saya mengganggu waktunya sebentar. Enggak Bu, kebetulan memang masih belum ada pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Siap. Di samping itu pagi ini juga kayaknya cerah ya Pak Pur. Alhamdulillah ini. Kita berada di Taman Satwa SMP Negeri 1 Kalianget nih kebetulan ya. Ini di belakang kita ada apa ini namanya? Kandang burung ya, burung merpati. Ya. Bisa kita mulai ya Pak Pur? Insya Allah, mari Ibu. Dalam pembelajaran nanti Pak Pur, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Pur apa saja? Ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, tema tentang fakta dan data pada teks pidato ada 2 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama adalah siswa itu mampu mendeskripsikan fakta dan data ada pada teks pidato. Yang kedua, siswa bisa mengidentifikasi fakta dan data. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya Pak Pur ya? Dua tujuan pembelajaran ya, Ibu. Yang satu mendeskripsikan, yang kedua mengidentifikasi tentang fakta dan data dalam teks pidato ya. Ya, betul. Kemudian Pak Pur, untuk mencapai tujuan itu, kira-kira aspek pengembangan apa saja yang akan Pak Pur kembangkan? Yang pertama nanti minimal dalam pengembangan dalam proses pembelajaran saya nanti adalah minimal yang pertama dulu anak bisa menyenangkan. Artinya apa? Pengembangan yang menyenangkan. Artinya begini, nanti kita menggunakan beberapa metode atau beberapa media. Ya, diantaranya ada media video, ada media teks juga, kemudian ada beberapa contoh-contoh dari pidato yang sudah yang ada, baik itu di YouTube maupun nanti ada video yang diperankan oleh temannya sendiri. Jadi itu mungkin lebih menyenangkan nanti Ibu. Selain aspek yang dikembangkan tentang pembelajaran yang menyenangkan Pak Pur, mungkin ada aspek lain? Aspek yang berikutnya yang paling juga tidak kalah pentingnya yaitu meliputi P5 itu. P5 ya, aspek yang ada di dalam P5 ya. Ya, diantaranya ada mandiri ya, kemudian ada gotong royong. Ya, ketika nanti berdiskusi akan terjadi seperti itu, kemudian bisa bernalar kritis. Ya, gitu. Berarti ada 3 aspek dalam P5 yang akan dikembangkan ya, yaitu mandiri, kemudian gotong royong dan bernalar kritis. Ya. Kemudian Pak Pur ya, untuk pemahaman tentang aspek yang mau dikembangkan itu nanti, Pak Pur kalau misalkan di-grade kan nih, dikasih nilai nih, harapan Pak Pur ke anak-anak dalam pembelajaran nanti, itu kira-kira Pak Pur mengharapkan nilai berapa ke anak-anak itu? Memang tidak terlalu muluk-muluk atau terlalu tinggi Bu. Saya menggunakan grade 8. 8 ya. 8 ya, sementara ini. Berarti grade yang diharapkan dalam pembelajaran nanti berarti Pak Pur menginginkan minimal 8 ya, betul berarti, Ibu. Tidak menutup kemungkinan anak-anak itu akan lebih berupaya untuk lebih ya. Berupaya untuk. Sekarang Pak Pur, untuk mencapai grade 8 tuh pastinya kan ada strategi dalam pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran apa yang akan Pak Pur terapkan dalam pembelajaran nanti?
karena tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya bisa mendeskripsikan bahwa nanti strategi saya adalah metode dengan menggunakan metode diskusi itu dulu, Bu. Metode diskusi, kemudian ada to stay. Artinya dua berkunjung, duanya ada di kelompok tersebut. Nah, itu nanti memacu anak agar ini pembelajarannya lebih menyenangkan dan lebih aktif gitu. Gitu. Ya. Berarti untuk proses dalam pembelajarannya nanti anak-anak berdiskusi gitu ada ya. Diskusi, ada metode diskusinya. Ya. Kemudian strategi pembelajarannya Pak Pur tadi menyampaikan menggunakan to stay. Wow. Ya. Ini metode yang baru nih kayaknya belum belum umum atau belum familiar nih di lingkungan kita gitu ya. Nah, metode to stay itu seperti apa Pak Pur? Metodenya seperti ini Bu. Jadi nanti ada di dalam pembagian kelompok nanti mungkin kelompoknya akan kita bagi 4 sampai maksimal 5 siswa. Lah, di dalam kelompok itu kita bagi 2. Dalam kelompok ini ada 2 siswa yang bertempat di kelompok tersebut, ada 2 lagi siswa yang berkunjung ke kelompok yang lainnya. Apa tujuannya? Agar anak mendapatkan satu bentuk pengalaman, bentuk pembelajaran yang lebih luas kembali dengan kelompok yang lainnya. Bahkan mungkin dalam kelompok tersebut menemukan sesuatu yang lebih, maka diberikan pada kelompok tersebut. Nah, gitu. Artinya berkunjung gitu. Kemudian ada yang bertempat di kelompok tersebut, tujuannya nanti ada fungsinya, yaitu ketika presentasi. Jadi 2 anak nanti juga bertanggung jawab untuk presentasi dari hasil kelompok tadi. Gitu. Berarti itu nanti dari 2 yang berkunjung, 2 yang tinggal itu saling melengkapi hasil diskusinya itu ya. Hasil diskusi, artinya untuk penyempurnaan. Kalau misalkan itu sudah fix gitu berarti baru dipresentasikan gitu ya Pak Pur? Iya, setelah sudah baik kemudian kita presentasikan. Iya, kayaknya asik nih. Saya pengen tahu juga nih nanti bagaimana proses untuk metode to stay-nya itu. Kita pembelajarannya nanti pada hari apa Pak Pur? Pembelajaran nanti kita laksanakan di hari Jumat Bu. Hari Jumat. Jadi kita tepat di jam ke-3 dan 4. Gitu. Siap. Berarti nanti kita pembelajarannya di hari Jumat ya Pak Pur. Saya nanti juga pengen menjadi observer tuh di pembelajarannya Pak Pur ya. Ada apa-apa ya? Iya, monggo Ibu. Itu nanti untuk perbaikan kita, terus perbaikan saya secara pribadi. Tik-tik mana yang kurang tepat, mungkin bisa Bu Ramiati memberikan masukan. Nanti kita sharing-sharing gimana proses pembelajarannya nanti ya Pak Pur ya. Oke, ketemu lagi nanti di hari Jumat ya Pak Pur. Insyaallah. Terima kasih Pak Pur. Mari kita siap-siap untuk beraktivitas kembali. Ya, sudah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dan sukses. Oke. Untuk pembelajaran hari ini
hari ini kita akan membahas tentang fakta dan data dalam teks pidato. Tapi sebelum itu, silakan berdiri ya. Perhatikan. Sekarang silakan saling berhadapan. Satu bangku silakan berhadapan. Kemudian tolong perhatikan ya. Koreksilah teman kalian yang kurang rapi, tolong perbaiki. Baju yang kurang rapi tolong perbaiki. Saling memperbaiki ya, silakan. Ya, kurang. Pak Pur ingin memberikan ice breaking sebentar ya. Yaitu hanya istilahnya tepuk haha hehe. Nah, tepuk haha hehe. Perhatikan sekarang. Tepuknya begini. Plok plok plok. Ha, plok plok plok. He. Kemudian wajah kalian silakan supaya teman sampean hari ini adalah tersenyum. Supaya wajah buatlah wajah teman kalian itu tersenyum. Bagaimana bentuknya? Tepuknya adalah plok plok plok. Ha, plok plok plok. Saling berhadapan. Paham ya? Tepuk ha he. Oke, terima kasih hari ini. Mbak, perhatikan. Sekarang, perhatikan. Halo, belakang. Ya, oke. Silakan sekarang lakukan apa yang dikatakan Pak Pur. Perhatikan ya, lakukan apa yang dikatakan oleh Pak Pur. Konsentrasinya seperti itu. Paham ya? Coba. Oke, anak-anak, silakan lemaskan tangannya. Silakan diputar, dilemaskan. Oke. Ya. Secara perlahan, silakan pegang hidung. Hidung. Oke. Ya, lemas kembali. Oke, ya. Ya. Pegang kepala. Oke, siap. Hari ini siapa yang tidak masuk? Firman kemana? Alpa. Tolong perhatikan. Kalau ada temannya yang Alpa, insya Allah besok kalau ketemu atau kapan, silakan diingatkan. Ketika ada masuk kegiatan pembelajaran, kemudian tidak masuk, tolong memberikan surat izin. Kemudian siapa tadi yang tidak masuk lagi, yang dari Talang itu keterangannya apa? Sakit ya? Kalau sakit, tolong mari kita doakan bersama hari ini, semoga dalam kondisi yang cepat sembuh. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang fakta dan kata dalam teks pidato. Masih ingat pembelajaran bab 1 waktu dulu? Masih ada ingat, yaitu tentang fakta dan opini, ya kan? Siapa yang dapat memberikan penjelasan apa sih yang dinamakan dengan fakta itu? Fakta, oke? Ya. Pernyataan yang sesuai dengan kenyataan. Berarti apa? Yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu apa namanya, nak? Fakta. Betul. Oke. Jadi pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah fakta. Misalnya, siapa dapat memberikan contoh pernyataan yang berupa fakta? Ya, mungkin Zakira, silakan. Pernyataan yang berupa fakta. Hari ini saya diberi uang saku oleh ayah. Fakta apa tidak? Fakta, karena memang hari ini Zakira mendapatkan uang saku dari ayahnya. Kemudian yang kita bahas pada hari ini yaitu fakta dan data. Tadi seperti itu ya, fakta itu pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sekarang ada data. Apa data? Oh, silakan Adit. Itu contohnya ya, betul ya. Zakira diberi uang saku 10.000. Perhatikan. Pernyataan Zakira tadi dikatakan pernyataan berupa fakta. Kemudian
pernyataannya siapa? Radit menyatakan bahwa Zakira diberi uang saku 10.000 hari ini oleh orang tuanya. Pernyataan yang pertama tadi juga berdasarkan atas kenyataan. Yang kedua tadi juga berdasarkan atas kenyataan. Oleh karena itu, apa bedanya? Apa bedanya? Iya, silakan Zakira. Oke, bagus ya. Berikan aplaus untuk Zakira. Jadi, kalau dikatakan fakta berarti berdasarkan atas peristiwanya. Tetapi kalau data tadi berdasarkan atas keterangan. 10.000 itu termasuk keterangannya. Ya, paham ini ya? Untuk data ya. Oke, fakta dan data. Perhatikan sekarang. Lah, dalam saat kali ini maka pembelajaran fakta dan data pada teks pidato ada tujuan pembelajaran. Tolong bacakan siapa? Siapa? Silakan bacakan. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Oke, berarti melalui kegiatan mengamati video, nanti ada videonya ya, tolong diamati dengan baik. Kemudian teks pidato yang nanti kita berikan, LKPD lembar kerja peserta didik dapat menyimpulkan fakta dan data teks pidato dengan benar. Nanti secara belajar kelompok, temukan fakta dan data. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyimpulkan fakta dan data. Paham ya nak ya? Oke. Kemudian, apa tuh sebenarnya fakta dan data dalam sebuah teks pidato itu? Ya, itu ya. Apa sebenarnya fakta dan data? Tadi sudah ingat ya, sudah tahu bedanya ya antara fakta. Kalau fakta tadi peristiwanya, kalau data berdasarkan atas keterangan. Sama-sama ada kenyataannya ya Pak? Iya, kenyataan. Fakta juga berdasarkan kenyataan, data juga berdasarkan kenyataan. Yang membedakan adalah kalau fakta tadi berdasarkan peristiwanya, tetapi kalau data keterangannya. Oke. Kemudian dapatkah kalian mengenalnya? Silakan nanti kita coba. Di mana itu? Di dalam teks pidato atau di video nanti yang kita tayangkan. Sudah ada gambaran hari ini? Sudah mengenal bahwa nanti apa yang dicari yaitu fakta dan data. Oke. Oleh karena itu maka simaklah dengan sebaik-baiknya video dari teman kalian sendiri. Amati. Kemudian bagaimana mari kita temukan nanti apa fakta, apa yang merupakan pernyataan yang berupa data. Perhatikan. Oke, itulah video yang kalian amati dengan baik. Kemudian sekarang, mari kita bentuk kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut nanti, tugasnya adalah mengelompokkan mana yang termasuk pernyataan-pernyataan yang berupa fakta, dan mengelompokkan mana yang termasuk pernyataan berupa
data, di dalam teks. Nah, setelah mengamati video tadi, mungkin karena anak-anak ada yang senang video, kan begitu kan? Ada yang senang ditulis, maka tolong nanti diamati juga teks video tadi dalam buku paket yang kalian dapatkan. Ya, sekarang silakan bentuk kelompok dulu. Kelompok 1 silakan posisikan seperti ini. Ya, kelompok 1 siapa? Anu benderanya anu ya. Oke. Kelompok 1 Radit ya. Kemudian Adit. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Sampai di sana? Ya, oke, Akbar ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Yanti. Kelompok 4 Zakira. Kelompok 5 Dinda. Terus kelompok 6. Oke, ada. Sekarang kelompok 1 silakan berkelompok di Adit, silakan berkelompok. Kemudian ini kelompok 1. Kelompok 2 ada di depan, kelompok 3 ada di belakang. Satu meja silakan atur dari satu. Silakan. Ayo. Oke, terus ya, bagus. Sini. Di situ 1, di sini 2, 3. Dan sekarang perhatikan, masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar kerja ya. Perhatikan. Lah, lembar kerja ini tolong isikan bahwa mana yang termasuk pernyataan berupa fakta dan mana pernyataan yang berupa data. Paham ya? Perhatikan sekarang, misalnya ini ada lembar 1. Lembar 1. Nomor 1 misalnya, temukan fakta yang ada pada teks. Faktanya apa? Kemudian datanya yang di sebelah kanan ini. Paham ya? Ngerti ya? Jelas ya? Oke, sekarang buku paketnya yang ada pada teks itu. Ini. Iya, di sini. Di sini kan ada beberapa pernyataan. Pernyataan-pernyataan itu ada yang berupa fakta. Lihat taruh ini. Taruh fakta ditaruh di sini, lalu ditaruh di sini. Apa? Ayo. Jadi perhatikan, carilah fakta yang ada di sini. Yang seperti kemarin itu. Ini kayak orang gila sih tambahin. Ya, masalah terus mana yang termasuk fakta? Masukkan di fakta itu. Siapa yang bagian nulis silakan, yang tulisannya jelas bagian nulis silakan. Paham perintahnya? Iya, ya, silakan, bagus. Disilakan rembuk dengan temannya, putuskan mana yang pernyataan-pernyataan yang berupa fakta. Oke. Dapat berapa? Betul, ini data. Terus ini saat ini sampah sudah menjadi masalah ya, betul. Ayo lanjut ke berikutnya. Ada yang diperbaiki? Silahkan. Mungkin ini jawabannya kurang benar. Ya, jawaban saya seperti ini. Saling melengkapi. Sudah ada mana yang ada yang disalahkan, ada yang dibenarkan? Ya, benar semua. Terus di sini juga meyakini benar semua jawabannya. Oke. Sudah ada beberapa catatan yang diberikan kan? Artinya apa? Tidak apa-apa, terbuka. Kalau memang jawaban kelompok kalian itu kurang benar atau tidak tepat, akui ya, tidak masalah. Akui ya. Oke, sudah. Sekarang dari kelompok 1 dan 2, tentukan mana yang terbaik. 2 ini. Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, sudah diyakini benar ya. Oke. Silakan kembali ke kelompoknya, kemudian yang berpresentasi silakan ke depan. Kelompok 1 ya, silakan. Tampilkan dulu.
Eh, duduk. Ya, presentasikan. Ayo, Dit. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merilis bahwa jumlah sampah nasional sebesar 170 ton per hari atau setara 1% dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang kaca dan botol minuman. Nah, mungkin ada tanggapan untuk hasil presentasi di kelompok 1, silakan. Satu dulu, Ariel. Satu dulu. Satu, apa itu? Ini sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat. Sampah sudah memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat. Apakah benar pernyataan seperti ini termasuk fakta? Silakan, mungkin ada tanggapan. Silakan. Apakah pernyataan tadi berupa peristiwa ataukah berupa keterangan? Betul ya, tadi berupa ada peristiwa apa? Menyatakan bahwa iya, sampah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat. Terus datanya iya, perhatikan. Mana yang merupakan data? Ada angka tadi yang disebutkan. Berapa tadi? 175 ton per hari. Ribu per hari. Jadi 175.000 ton per hari. Karena ada angka, maka itu berupa data. Ya, terima kasih Anu, silakan ditutup untuk presentasi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus untuk kelompok 1. Sudah? Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, apa nak? Apa? Yang pertama, yang sampai dapat peroleh hari ini, fakta itu apa? Pernyataan berdasarkan atas peristiwa itu berdasarkan atas kenyataan. Kemudian yang kedua, data. Apa data? Pernyataan yang berupa pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan yang berupa keterangan. Itu namanya data. Oleh karena itu maka untuk sebagai terakhir sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, tolong dibuka gawainya, link yang sudah dikirim oleh Pak Pur kemarin. Silakan dibuka puzzle ya, berupa puzzle ya, silakan. Kemudian di situ ada beberapa soal yang harus kita kerjakan. Silakan diselesaikan. Siapa yang cepat langsung ke depan. Yang mana puzzle? Puzzle. Ya itu. Ini yang ini. Ya itu. Ya itu. Perhatikan permainan ini ya, puzzle ini ya, terakhir ya, ini untuk menguji kalian. Silakan dibuka linknya yang sudah dikirim Pak Pur tadi pagi. Oke. Bagaimana caranya mengerjakan? Perhatikan. Temukan kata tersebut. Setelah itu huruf pertama dan huruf terakhir diberi tanda ditekan. Itu nanti sudah ada jawaban. Oke, silakan. Ada berapa kata yang ditemukan? Ada 10 kata. Maju. Adanya.
Ada yang lupa. Silakan dicek Pak Pur. Ada 10. Oke, sip. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siap. Sementara berikan plus oleh apa ini bisa ya? Berikan plus. Sudah menyelesaikan. Yang lainnya silakan. Yang lainnya, ayo. Siap 10 ya? 10 ya? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Yang asumsi. Mana asumsinya? Ini. Oh, asumsi. Asumsi. Oh, asumsi tak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap. Oke. Berikan plus temannya ya, sudah selesai. Oke. Sebelum pembelajaran kita akhiri, bagaimana perasaan kalian hari ini tentang menanggapi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Senang. Siapa yang memiliki rasa senang? Iya. Siapa yang memiliki rasa kecewa? Tidak ada ya. Memiliki rasa marah? Mungkin pembelajarannya tidak nikmat atau kurang baik, kurang menghibur dan kurang menyenangkan. Tidak ada ya. Terima kasih. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang metode pidato. Jadi bagaimana metode pidato yang harus kita berikan pada pembelajaran berpidato, maka tunggu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ya Pak Pur, saya menyampaikan hasil observasi pembelajarannya di kelas tadi di ruang ini. Soalnya nggak enak ke guru yang setelahnya Pak Pur mengajar tuh. Ya, enggak apa-apa ya di sini ya. Gini Pak Pur, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya di pembelajarannya Pak Pur tadi ya. Iya, Bu. Secara keseluruhan, Pak Pur itu untuk mengajarnya luar biasa. Alhamdulillah. Sangat bagus sekali. Anak-anak di situ juga senang gitu ya. Gimana saya mengamatinya tadi untuk pendahuluan, Pak Pur juga menyampaikan di situ membiasakan anak-anak dengan berdoa, itu kan pembiasaan yang budaya positif itu ya. Iya. Terus kemudian tanya kabar anak, kemudian juga apa? Antar teman menilai tentang kerapiannya itu. Itu sangat bagus sekali Pak Pur. Kemudian untuk apa? Untuk mempersiapkan siswa dalam belajarnya, kesiapan belajarnya. Pak Pur tadi kan juga memberikan ice breaking ya, yang ada tepuk tadi. Iya, jadi anak-anak menjadi fresh gitu ya. Jadi tidak ada beban pikiran yang ada di dalam benak anak-anak tuh. Mereka menjadi senang gitu ya. Kemudian juga Pak Pur tadi memberikan ini ke anak itu untuk mempersiapkan diri anak dalam kesiapan belajar tadi juga memberikan mindfulness ya. Iya. Anak-anak itu mengikuti apa yang dikatakan Pak Pur, konsentrasi fokus pada konsentrasinya gitu. Itu bagus sekali Pak Pur. Kemudian juga Pak Pur tidak lupa juga untuk mengecek kehadiran murid. Gimana kalau kita tidak cek kehadiran murid kan kita tidak tahu ini siapa saja yang nggak masuk gitu kan ya. Kemudian Pak Pur untuk kegiatan intinya ya. Saya tadi juga melihat Pak Pur ini sudah melaksanakan apa ya? Kalau dilihat tuh pembelajarannya sudah diferensiasi di situ. Jadi di situ ada konten sudah. Pak Pur menyampaikan materi tadi juga dengan video, menayangkan video dan lain sebagainya. Itu kan juga menunjukkan kalau pembelajaran anak itu kadang ada yang visual, auditory dan kinestetik gitu. Jadi dengan memberikan video itu paling tidak yang kinestetik bisa memahaminya ya. Kemudian di situ juga ada proses. Pak Pur di situ sudah menyampaikan kepada anak-anak tentang cara mengerjakan tugas tadi kelompoknya, diskusi, membagi kelompok kayak gitu itu sudah masuk ke dalam proses. Kemudian juga
produknya Pak Pur memberikan tugas anak Tugas yang dipresentasikan tugaskan tadi ya, iya, dalam lembar kerja dalam tadi bekerja, ya. iya. Nah, itu juga sudah produk. Dan juga di sini yang sangat menarik, metode strategi pembelajarannya itu dengan metode to stay to stray itu. Nah, itu juga dua anak tinggal di kelompoknya, dua anak berkunjung ke kelompoknya. Nah, itu mungkin juga ilmu baru juga gitu ya, ilmu baru buat saya juga, buat anak juga, buat murid mungkin juga gitu ya. Jadi tidak semua mapel mungkin menerapkan metode itu gitu. Kemudian untuk yang presentasinya tadi, di situ juga ada presentasi sudah jadi dari hasil kerja kelompoknya presentasi. Kemudian juga di situ Pak Pur menerapkan P5-nya ya, yang tadi di praobservasi kita membahas Pak Pur pengen menerapkan tadi apa tadi Pak Pur? Ada disiplin, mandiri, gotong kemudian royong, berpikir kritis. Nah, tadi juga terlaksana di dalam diskusi itu ya, tercapai di situ. Kemudian Pak Pur juga menyampaikan juga ke anak tentang perasaan anak, gimana perasaan murid itu, gimana pembelajaran itu ya, tadi disampaikan juga itu untuk mengetahui murid itu kira-kira senang nggak dengan pembelajaran gitu. Seperti yang ingin dikembangkan Pak Pur di awal di praobservasi, Pak Pur juga menyampaikan menginginkan anak itu senang dan bahagia. Tadi jawabannya gimana Pak Pur? Mayoritas senang Ibu. Semua kan tadi kan ya. Pada di akhir tadi kan waktu ditanyakan yang senang semuanya kan tidak jari. Gitu. Ada yang nggak suka? Nggak ada kan. Jadi kan semuanya senang dan bahagia itu. Berarti kan tercapai sudah kan gitu ya. Kemudian Pak Pur juga mengkaitkan materi selanjutnya. Jadi anak-anak biar siap gitu ya. Ada tambahan dari saya ya. Iya, Bu. Tapi jangan diambil hati ya. Ya, terima kasih Ibu. Ini bukan kritikan, bukan apa ya, bukan saya betul di situ gitu, enggak juga. Iya, Bu. Cuma memang ini manusiawi sih kita juga gitu ya. Tambahan saya cuma satu ya. Mungkin untuk waktu, Pak Pur. Ya, disiplin waktu. Jadi anak kalau misalkan murid itu dikasih diskusinya misalkan ya, diskusi 25 menit. 25 menit. Jadi begitu 25 menit pas harus selesai. Oke, siap gitu ya. Soalnya tadi kayaknya ada iya, betul Bu. Iya. Jadi mungkin hanya tambahan di itu aja. Saya sendiri juga kadang seperti itu Pak Pur. Kadang juga lebih gitu loh dari waktu yang ditentukan. Oh, ternyata kok lebih gitu ya. Memang untuk mendisiplinkan waktu itu memang sulit. Ya. Itu cuma tambahannya yang dari saya itu saja Pak Pur. Jadi cukup itu saja Pak Pur untuk titik balik tadi pembelajaran yang sudah Pak Pur lakukan di kelas. Saya sebagai pengamatnya, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih ya Pak Pur ya. Untuk selanjutnya mohon saran, mungkin untuk apapun bentuk untuk pembelajaran untuk diri saya. Jenengan sebagai orang yang guru yang sudah berpengalaman. Enggak juga Pak Pur, kita sama-sama sharing di sini. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, kita sama-sama sharing ya. Makasih ya Pak Pur. Monggo kalau mau aktivitas selanjutnya. Iya Ibu, terima kasih. Mohon maaf Ibu. Enggak apa-apa, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buram. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah masih sehat, lancar. Tetap semangat ya. Insya Allah akan tetap semangat. Sip. Pak Pur, setelah kita mengadakan kemarin ya, Pak Pur mengadakan pembelajaran di dalam kelas tuh. Iya. Kelas. Kira-kira dengan pembelajaran kemarin itu apa ya Pak Pur rasakan? Terima kasih Bu. Pembelajaran yang saya lakukan memang dasarnya adalah prinsip utama adalah menyenangkan dulu. Ya.
Sehingga ketika pada akhir pembelajaran itu anak-anak saya apa itu istilahnya refleksi tentang kepuasan. Ternyata dari sekian jumlah siswa 31 itu insya Allah mungkin kalau saya presentasikan itu lebih dari 95% yang merasa katanya senang gitu. Akhirnya prinsip saya pembelajaran yang menyenangkan berarti sudah bisa saya lakukan. Kemarin saya juga lihat juga ya, waktu saya lihat Pak Pur saja itu waktu menanyakan ke murid itu memang apa ya, hampir semua tunjuk jari itu. Iya, betul. Walaupun hanya satu apa dua kemarin yang nggak tunjuk jari itu, tapi begitu ditanya apakah tidak ada yang tidak senang, tapi dia juga tidak tunjuk jari. Iya, berarti bisa. Apa malu atau gimana nggak tahu ya. Nah, berarti kalau dengan Pak Pur tadi mengatakan kalau anak-anak yang prinsipnya menyenangkan begitu ya. Iya, menyenangkan. Pak Pur, untuk yang Pak Pur sendiri, perasaan Pak Pur dengan pembelajaran kemarin, anak-anak itu ya, dengan anak-anak sudah senang. Apa Pak Pur, apa ya yang dirasakan Pak Pur apa sudah puas? Ini memang kelihatannya pembelajaran saya yang kemarin itu mungkin bagi anak-anak adalah menyenangkan. Saya sudah bahkan menyatakan seperti itu karena sudah ada pernyataan dari sebagian anak. Kemudian kalau bagi saya sendiri kepuasan saya memang ya belum, katakanlah belum puas. Saya memberikan metode pembelajaran yang kita terapkan itu memang saya secara pribadi belum puas, Ibu, belum puas. Mengapa? Karena ini adalah salah satu untuk memotivasi diri saya bagaimana upaya saya untuk lebih memberikan pembelajaran dengan strategi yang menyenangkan, dengan metode yang asik lah katakan seperti itu, tetapi sesuai dengan apa harapan saya. Jadi masih katakan belum puas. Saya ingin berinovasi kembali dengan menggunakan metode pembelajaran yang lain. Berarti dengan kemarin pembelajarannya Pak Pur itu tingkat pemahaman murid tadi ya, dengan hasil yang dicapai Pak Pur itu masih belum merasa puas gitu ya? Belum merasa puas. Gitu ya. Iya, betul, nah, Ibu. Sekarang Pak Pur, kira-kira langkah apa yang mau ditempuh Pak Pur itu ya, biar Pak Pur itu nanti akhirnya merasa puas, kira-kira langkah yang seperti apa? Iya, betul. Ya, upaya saya yang pertama yang saya lakukan adalah satu, memberikan variasi metode pembelajaran. Ya, yang kemarin kita gunakan to stay ya, to stay. Lah, kita nanti akan menggunakan metode pembelajaran yang lain sehingga anak-anak lagi keterlibatan di dalam belajarnya akan lebih aktif gitu. Kemudian yang prinsipnya sehingga menyenangkan dan sesuai dengan tujuan, itu yang harapan saya. Jadi untuk metode pembelajarannya, untuk pembelajaran berikutnya Pak Pur menginginkan yang lebih bervariasi ya, betul Ibu, yang lebih bervariasi. Nah, kemudian Pak Pur, untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan Pak Pur tadi, untuk pembelajaran selanjutnya biar lebih menyenangkan lagi, kemudian sesuai dengan harapan Pak Pur gitu ya, sesuai dengan harapan Pak Pur gitu. Nah, di sini upaya apa ya, area apa yang kira-kira menurut Pak Pur yang masih ingin dikembangkan lagi? Oh iya, selain metodenya, kemudian ini Bu, alat pembelajarannya atau media pembelajaran. Ya, dari media pembelajaran yang kemarin hanya kita gunakan mungkin tampilan berupa video dan berupa teks pidato yang kemarin. Dan nanti kita akan mencoba untuk memberikan media pembelajaran
yang langsung dari siswa. Gitu. Artinya biar anak-anak termotivasi, oh ya ternyata teman saya bisa dan mau dipakai oleh guru pembelajar menjadi apa media pembelajaran ya. Jadi media pembelajaran yang kita berikan yang variasi lah. Tadi Pak Pon menyebutkan kalau menginginkan media pembelajarannya itu yang dari siswa. Siswa, iya betul. Kira-kira Pak Pur, menurut Pak Pur nih, media pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Pur itu dalam harapannya Pak Pur itu media pembelajarannya seperti apa? Ya. Media pembelajarannya nanti saya ingin membuat misalnya besok itu kan metode diskusi, metode pidato. Jadi masing-masing materinya. Jadi masing-masing siswa itu bisa minimal menerapkan satu metode naskah itu yang bagaimana. Itu. Iya, teknik pembelajaran teknik berpidatonya. Ya. Kemudian metode impromptu itu yang bagaimana. Nah, kemudian metode menghafal itu bagaimana. Nah, itu semuanya nanti kita anak yang terlibat secara langsung. Ya. Jadi satu manfaatnya adalah kita sudah memberikan pembelajaran pada anak ini. Kemudian yang kedua, kita memanfaatkan potensi anak supaya anak-anak siswa yang lain terangsang untuk termotivasi gitu, Bu. Jadi, oh ya saya akan menggunakan metode seperti ini yang dicontohkan oleh teman-temannya tadi. Gitu. Jadi untuk yang metode-metode pembelajarannya nanti melalui praktek dari anak sendiri yang betul. Menentukan anak sendiri. Iya, betul. Jadi kira-kira Pak Pur dengan media atau metode yang ditampilkan anak itu, kira-kira harapan Pak Pur pemahaman anak itu tentang teknik pidato. Yang akan disampaikan itu kalau dikasihkan grade nih, kira-kira Pak Pur menginginkannya grade-nya kalau medianya dari anak gitu yang menentukan anak betul. Sendiri itu kira-kira di angka berapa itu? Iya. Oke, terima kasih Bu. Yang kemarin kita memang grade kita masih di angka 8 sampai 8,5 katakan gitu. Lah, ya apakah ini terpenuhi grade saya? Tapi memang niatan saya untuk naiknya menjadi grade 9. Grade 9 ya. Ya, mudah-mudahan bisa tercapailah grade itu. Jadi paling tidak untuk grade-nya, untuk nilainya nanti paling tidak dengan metode yang Pak Pur akan terapkan nanti itu akan menaikkan pemahaman siswa ya. Jadi grade-nya juga akan naik. Ketika ketika pembelajaran sudah menyenangkan, kemudian metode yang kita pakai adalah sesuai dengan minatnya, kemudian akhirnya secara otomatis pemahamannya kan bisa naik. Lah, setelah pemahaman naik atau pemahaman itu bisa grade-nya bisa baik, kemudian secara otomatis kan hasilnya akan menjadi baik pula gitu. Kemarin Pak Pur ya, waktu pembelajaran yang kemarin itu Pak Pur juga menyampaikan di situ kalau untuk P5-nya kan ada mandiri, ada gotong royong, dan juga ada yang kenal kritis tadi ya. Untuk yang pembelajaran berikutnya Pak, itu pengembangannya yang diharapkan Pak Pur itu untuk P5? P5-nya saya menekankan pada kreatif. Ya, kreatif itu, Pak ya. Kreativitas anak itu ya. Kreativitas, kemudian bentuk ya tanggung jawab di sana pastinya berkebinekaan global. Iya. Iya. Macam-macam pidato itu ya. Iya, dari macam-macam pidato, dari teknik pidato itu kan anak bisa menentukan, oh ya, sesuai dengan kemampuan. Oh, saya akan memilih metode ini. Gitu. Oh, memilih metode naskah. Bagi yang anak yang hafalannya setia,
berarti menggunakan metode menghafal. Jadi kebinekaan global. Iya. Berarti kalau untuk Oke. menentukan naskah tadi yang bernalar kritis ya. Iya, bernalar Kemudian kritis. anak itu bisa menentukan sendiri, berarti mandiri gitu ya. Ada sikap mandiri. Kemudian Pak Pur, apa masih ada yang kira-kira menurut Pak Pur yang ingin dikembangkan lagi? Saya berupaya, Bu, selalu ingin mencoba untuk hal-hal yang baru dari pembelajaran bahasa Indonesia ini. Intinya selalu ada perkembangan baru. Baik dari metodenya, tujuannya bagaimana, kemudian media yang saya pakai, ingin mengembangkan berinovasi dengan hal yang baru. Yeah. Oke, kalau kita melihat ke pembelajaran yang kemarin Pak, ya, kira-kira tuh dari pembelajaran Pak Pur yang kemarin yang perlu ada ada peningkatan lagi, mungkin ada yang Pak Pur tadi, kalau Pak Pur merasa kurang puas tadi ya, mungkin ada yang perlu perlu ditingkatkan lagi mungkin di bagiannya. Gini Bu, masalah aktivitas memang saya lihat memang pembelajaran kemarin sih sebagian besar memang sudah kemudian ini utamanya pengelolaan waktu, Ibu. Iya, dari kemarin itu dari asiknya sehingga maaf ya, namanya anak ya, bukan kesalahan anak, kesalahan saya memanajemen waktu. Jadi sampai saya berikan batasan waktu selesaikan sampai 25 menit, ternyata sampai mungkin lebih dari 30 menit. Jadi itu manajemen waktu yang paling saya rasakan ya. Oh, berarti belum bisa untuk memanajemen waktu saya. Berarti kalau yang dari yang kemarin gitu ya. Jadi yang kemarin yang perlu ditingkatkan itu untuk manajemen waktu ya Pak Pur. Ya, kemudian untuk pembelajaran berikutnya Pak Pur tadi menginginkan yang sesuai harapan, jadi lebih menyenangkan lagi gitu ya, medianya dari murid gitu ya. Nah, kira-kira Pak Pur, kalau dengan grade yang tadi yang diharapkan 9 iya, gitu 9 ya. Menurut Pak Pur kira-kira itu bisa dicapai gitu ya? Saya tadi betul, saya yakin dan saya berupaya. Saya yakin dan kita berupaya untuk membuat grade saya itu bisa terpenuhi. Iya. Kira-kira kapan nih dilaksanakan nih Pak Pur? Untuk ini pertemuan minggu hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Jadi hari Rabu itu pertemuan ya untuk yang teknik pidato teknik pidato, iya. Ini nanti saya juga menginginkan nih hasilnya dari Pak Pur nanti ya. Informasinya saya juga pengen pengen mendengar keberhasilannya Pak Pur ya nanti di sana ya. Semoga aja nanti berhasil ya Pak Pur. Terima kasih Ibu. Kira-kira ada yang mau yang masih mengganjal enggak di Pak Pur? Ya, akhirnya saya gini Bu, untuk tujuan insya Allah saya akan membuat tujuan pembelajaran yang lebih bisa terpenuhi dengan kondisi anak kita, kemudian dengan metode yang kita pakai, dengan bahan atau media yang kita gunakan, hasilnya upaya Bu, saya upaya maksimalkan dan ya mudah-mudahan terpenuhilah. Walaupun misalnya mungkin saya mempunyai keyakinan lebih dari 80% anak siswa kita itu insya Allah akan memenuhi grade yang saya tetapkan, Ibu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Pur tadi, anggaplah sudah di sini ya yang disampaikan Pak Pur sudah menemukan tuh untuk media
pembelajarannya Iya. yang seperti apa yang akan disampaikan di berikutnya. Kemudian apa namanya ya, teknik-tekniknya, iya. strateginya, Betul. medianya dan lain sebagainya, Pak Pur kan sudah bisa menemukan sendiri tuh Iya. dari yang disampaikan Pak Pur tadi. Betul, betul Nah, Ibu. perasaannya Pak Pur nih setelah kita mengadakan bincang-bincang tadi gimana? Oke. Dengan untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya kan Iya. Pak Pur sudah harus. Iya. Kira-kira perasaannya Pak Pur gimana? Ternyata refleksi itu sangat diutamakan, sangat penting. Iya, dengan refleksi sehingga kita itu ternyata gitu, oh ya, jangan istilahnya apa itu merasa sok-sokan terus sehingga guru itu tidak bersalah, tidak pernah gitu, enggak. Ternyata ketika refleksi banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Dengan banyak kekurangan itu akhirnya kita bisa berbuat yang lebih baik. Kemudian lebih plong dan lebih enak ketika ada curhatan seperti ini, Bu. Iya. Berarti Pak Pur Perasaan merasa lebih senang lebih ini dengan senangan sudah plong iya, gitu sudah ya. plong iya, Bu. Kira-kira pertemuan berikutnya saya sudah bisa menemukan gitu ya. Akan Nah, terjadi seperti itu. tadi kan Pak Pur sudah menemukan sendiri tuh Iya. medianya nanti seperti Iya. apa. Jadi tinggal prakteknya aja. Iya, Tadi Ibu. prakteknya kan Pak Pur juga sudah menyampaikan kalau hari Rabu ya. Iya, Bu. Saya tunggu nanti hasilnya Pak Pur. Iya, Semoga nanti sesuai harapannya Pak Pur ya. dan doakan Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Pur. Iya. Sudah. Pak Pur masih ada tugas yang lain? Sementara masih ada jam pelajaran lagi, Oke, Ibu. Iya. oke, silakan Pak Pur. Sudah. Selamat bertugas ya. Iya. Semoga di pembelajaran berikutnya juga menyenangkan Amin, juga. amin, amin. Itu tujuan kami. Iya. Kasih Pak Pur. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.